kognitif lainnya sudah mulai stabil, sudah aman ya. Cuma tadi masyarakat ya sewajarnya aja lah. Ya, lebaran, tapi bukan berarti itu harus bersifat sangat konsumtif juga jika dikendalikan. Kawan, dengarkan program Bincang setiap hari jam 7. Jangan bersifat konsumtif, jangan berlebihan. Hari ini tanggal 7 Mei, yang artinya 7 Mei 2021 ya. Jadi nanti teman-teman kalau nonton video ini tahun depan itu ya udah beda lagi tentunya. Minggu depan tanggal 13-14 Mei 2021 adalah lebaran. Dan saya banyak mendengarkan himbauan untuk masyarakat jangan konsumtif, jangan panik buying. Nasihat apa itu? Saya sendiri sebenarnya kurang pantas ya kalau bicara masalah ekonomi, apalagi saya ini kan ketahuinya sebagai droner reviewer drone, bikin tutorial tentang drone, review gadget segala macam. Tapi saya tuh gatel, jadi mengacu pada tiga hasil pencarian saya di Google ya. Yang pertama adalah mengenai larangan mudik 2021, kemudian ekonomi membaik lebaran 2021, dan berita tentang panic buying lebaran 2021. Yang semuanya tiga hal ini ada dan di semua media pun ada. Ini contohnya. Ini dari kata kunci yang saya gunakan, panic buying. Oh, ini ada dianggap panic buying. Waduh. Menjelang lebaran. Kemudian larangan mudik juga banyak beritanya, ini larangan mudik. Akurat ya, karena bukan saya yang bikin berita, tapi ada di Google kalau kita search. Kemudian ya, ekonomi membaik di lebaran tahun 2021 ada juga ya kan, ada. Nah, dari tiga hal itu terima kasih Oki Indonesia. Saya dikirimin ini. Oke. Segera saya review ya. Ini adalah EPT27. Yang ini EPM1. Jadi serupa tapi tak sama, teman-teman. Kemudian ini Omnia Mini 20 watt. Charger 20 watt. Ini kabel Oki Black. Nah, dari C ke Lightning. Wah, thank you. Terima kasih Oki. Nah, dari tiga berita itu, teman-teman, tidak ada yang salah dengan berita itu yang bilang bahwa perekonomian akan membaik, terjadi inflasi dibandingkan dengan tahun lalu. Lebaran tahun lalu bulan April nggak salah itu, tahun ini lebih tinggi inflasinya, terus ekonominya lebih maju. Kemudian ada juga yang bilang larangan mudik, dilarang mudik. Ya nggak salah juga ya, karena kan masih corona sekarang ini, masih banyak virus corona. Kemudian panic buying, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Jangan beli barang sembako berlebihan, jangan beli, Pertamina mengimbau jangan beli bensin dan LPG berlebihan menjelang lebaran ini. Gini ya, dari tiga berita itu tidak ada yang salah sebetulnya. Cuman satu yang saya kurang serak itu yang adalah masalah panic buying. Kenapa? Karena panic buying itu bukan panic buying ya, tapi tradisi setiap tahun dari zaman dulu hingga detik ini. Kalau mau lebaran, orang itu akan belanja, berbondong-bondong belanja untuk beli kebutuhan pokok, untuk masak, untuk yang jualan kue kering, untuk baju baru, untuk sepatu baru, untuk sesuatu yang ingin diperingati oleh agama Islam secara lahir kembali baru. Itu kan intinya dari puasa Ramadan yang sudah sampai kita berhasil selesai selama 30 hari puasa, dan hari kemenangan itu adalah sesuatu yang fitrah, yang suci, yang fitri, yang baru. Kenapa dikategorikan sebagai panic buying? Apakah nggak punya berita lain selain kata-kata itu? Panic buying itu sesuatu yang buruk, tapi ini bukan sesuatu yang buruk ya. Ini tradisi agama dari zaman dulu sampai sekarang. Itu yang saya sayangkan. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, karena sudah ditulis oleh media besar, mana berani juga saya melarang mereka. Ya udah, biar aja. Dan tiba-tiba ya, ini seperti kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu pada saat kejadian kapal terbang jatuh
mendadak semua orang menjadi pakar pesawat. Kemudian kemarin ada kejadian kapal selam tenggelam sampai menelan korban nyawa. Mendadak semua orang menjadi pakar kapal selam. Nah, sekarang ini tiba-tiba mendadak semua orang menjadi ahli ekonomi, termasuk saya. Enggak. Saya bukan ahli ekonomi. Saya hanya ingin melihat dan membahas secara logika aja dan juga tradisi. Di radio yang tadi saya setel di awal video, itu di situ radio tiba-tiba mendadak ada pakar ekonomi yang bilang masyarakat jangan konsumtif, jangan panik buying, jangan gini. Sementara kalau saya melewati tempat-tempat yang biasanya dipakai orang untuk jualan, seperti misalnya di kampus, itu kan banyak ruko-ruko. Sementara kampus-kampus saat ini semua menerapkan kuliah online, daring, dalam jaringan. Sehingga apa? Mahasiswa tidak ada yang datang ke kampus, tidak ada yang datang untuk beli sesuatu di toko-toko sekitar kampus. Dan ini adalah cuplikan gambar yang sudah sejak tahun lalu, video sejak tahun lalu sering saya posting di Instagram saya. Ini adalah sebuah toko-toko kecil-kecil yang jual, yang warung lah, yang fotokopi lah, yang ya kayak gitu ya, tutup. Dan bangunannya ini nempel di sebuah universitas terkemuka di Malang. Universitasnya sih nggak akan tutup karena SPP jalan terus. Tapi warung-warung ini tutup karena tidak ada lagi mahasiswa yang datang untuk beli sesuatu. Nah, dari sini sejak tahun lalu pun saya sudah melihat bahwa perekonomian kita ini ada masalah. Ada masalah, nggak bisa kita bilang perekonomian kita sudah pulih. Kalau sudah pulih mereka sudah buka lagi. Dulu kalau saya lihat adalah virus corona ini menyerang kalangan menengah ke bawah. Ya, serang semua. Perekonomian menengah ke bawah hancur. Sekarang tiba-tiba keluar pernyataan jangan belanja berlebihan, jangan gini. Sehingga apa yang terjadi ya? Kalangan menengah ke atas sekarang mulai kena imbasnya. Hubungannya begini, ketika semua orang dilarang untuk belanja, dibatasi belanjanya dalam sebuah tradisi lebaran, maka yang terjadi adalah penurunan penjualan dari toko-toko yang ada di kota tersebut. Turun. Karena dibilang nggak boleh, jangan konsumtif, jangan belanja. Ya, jelas seperti itu kan yang disampaikan. Padahal sudah ada yang namanya dilarang mudik. Dilarang mudik itu sudah sangat-sangat mencegah penyebaran virus corona. Itu pun dilarang mudik pun sudah sangat menggoyang ekonomi sedikit lah ya, karena dilarang ya benar nggak sedikit sih, dilarang mudik itu cukup menggoyang perekonomian yang mereka yang pegiat ekonomi atau pebisnis atau pengusaha atau apapun yang memiliki usaha di terminal, warung-warung di terminal apa segala macam langsung terimbas saat itu juga. Tapi kemudian kenapa kok imbas yang terjadi pada mereka yang ada di terminal, yang ada di tempat transit itu kok belum cukup ya? Masih disuruh lagi jangan masyarakat jangan belanja, jangan konsumtif, jangan ini yang di tengah kota ini sekarang yang kena imbasnya. Mal-mal sepi, tempat perbelanjaan sepi, penjualan sembako biasa-biasa aja. Padahal, nah kenapa saya bikin podcast tunggal ini? Padahal itu semua hubungannya dengan THR. Nah loh, kok THR? Ya iya, sekarang mall, toko-toko supermarket, apa segala macam kan harus ngasih THR itu. Pemilik usahanya harus ngasih THR ke karyawannya. Untuk memberi sebuah THR, maka harus ada pemasukan. Untuk memiliki pemasukan, maka harus ada pembayaran dari pembeli. Ya, di sisi lain di belakang itu, para pengusaha sudah membayar lunas kepada vendor, kepada pemasok barang. Ya, gitu kan? Jadi ada pemasok, ini pengusaha. Pengusaha beli sesuatu dari pemasok atau dari vendor, maka pengusaha harus bayar lunas, cret. Nah, sekarang pengusaha jualan, dibeli oleh konsumen. Ada yang pembayaran langsung, tapi juga mulai sepi karena dilarang konsumtif. Ada yang pembayaran mundur, karena dengan alasan konsumen pun harus membayar THR ke karyawannya. Dia bukan konsumen pribadi, bisa jadi seperti itu. Sehingga uang di si pengusaha ini sudah tidak ada. Dia sudah melunasi ke vendor, tapi semua uangnya berupa barang yang belum laku ataupun barang yang sudah laku tapi belum dijual.
Sementara si pebisnis ini juga harus memberikan THR ke karyawannya. Dari mana THR-nya? Berhenti semua. Nah, alur-alur seperti ini yang harusnya ya kita semua itu prihatin gitu. Kita nggak perlu jadi ahli ekonomi, kita cukup melihat bahwa astaga kayak gini ya. Kita lihat kenyataan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya dilarang mudik karena adanya virus corona. Memang kenyataannya perekonomian kita membaik karena lebih tinggi dari tahun lalu saat lebaran. Tapi kenapa yang satu lagi, memang kenyataannya ada yang menghimbau bahwa jangan konsumtif menjelang lebaran. Kenyataan ya, saya bilang kenyataan. Sehingga dari kenyataan-kenyataan itu kita harus banyak belajar mengetahui dan memaklumi. Apabila saya sendiri, saya sebagai pengusaha juga, alhamdulillah saya masih bisa menyampaikan THR ke karyawan-karyawan saya. Tapi banyak di luar sana kawan-kawan pengusaha yang harus hutang, harus menggadaikan mobilnya, harus menggadaikan surat tanahnya demi untuk kesejahteraan karyawannya. Dalam hal ini adalah memberikan tunjangan hari raya. Jadi itulah kenyataan yang saya sampaikan, bahwa perekonomian saat ini tidak membaik. Hanya itu sih yang bisa saya sampaikan, bahwa kenyataannya perekonomian Indonesia saat ini tidak membaik. Kalau Anda bicara mengenai angka statistik di Badan Pusat Statistik, yang level tinggi ya, saya nggak nyampe itu juga. Itu pasti angkanya bagus lah. Tapi kalau Anda seperti saya turun ke jalan, turun ke lapangan, bergaul dengan pengusaha, bergaul dengan karyawan, Anda tahu bahwa perekonomian ini belum pulih sama sekali. Itu aja video dari saya, terima kasih.